Muhammad Hatta bandar candu legal. Sahkah itu secara agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pencinta buku dan ilmu, jumpa lagi dengan saya Wiwin Eko Santoso. Menurut Julianto Ibrahim dalam bukunya berjudul Opium dan Revolusi cetakan 2013, pada bulan Februari 1948 itu merupakan era penyeludupan candu di Indonesia yang lebih intensif sejak dikeluarkannya perintah penyeludupan candu atau candu trade oleh Wakil Presiden sekaligus Perdana Menteri Muhammad Hatta. Sekali lagi ini lebih intensif jika dibandingkan dengan Perdana Menteri Amir Saripudin tahun 1947 silam. Berdasarkan perintah Muhammad Hatta yang tersambung kepada Badan Perjuangan itulah, A.A. Marami selaku Menteri Keuangan mengeluarkan perintah kepada kantor regi candu dan garam di seluruh Republik terutama dari Surakarta dan badan-badan perjuangan untuk melaksanakan perintah penyeludupan candu. Nah, pada Maret 1948 hingga Agustus itu merupakan puncak dari penyeludupan candu Indonesia ke Singapura sesuai perintah Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kalau kita rinci, itu pada tanggal 8 Maret 1948 ada surat Kementerian Keuangan kepada Kepala Kepolisian Negara Sukanto di Yogyakarta bahwa Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis meminta Kepala Kepolisian RI yakni Sukanto membantu perjuangan Indonesia dengan menjual candu buat biaya delegasi Republik Indonesia di Jakarta dan gaji pegawai Republik Indonesia. Dari candu ya. Candu yang dijual atau diseludupkan ke luar negeri seperti Singapura atau Bima agar pemerintah Indonesia dapat menukar candu dengan senjata untuk mendapatkan devisa atau uang asing serta untuk ditukar dengan emas. Devisa itulah yang digunakan untuk membiayai perwakilan-perwakilan Indonesia di Singapura, Bangkok, Rangon, New Delhi, Kairo, London, dan New York. Pada tanggal 2 Mei 1948, candu telah dikirim ke Singapura dari Indonesia yaitu candu mentah sebanyak 40 paket, berat bersihnya sekitar 2,5 juta kilogram candu. Pada tanggal 1 Agustus 1948, itu surat dari Wakil Presiden Muhammad Hatta agar kantor besar Regi Candu dan Garam Surakarta yang berada di bawah kedudukan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan bagian Intendance yang berkedudukan di Yogyakarta dapat diminta secara langsung oleh kedua kementerian ini untuk menyediakan sejumlah candu untuk gaji dan keperluan sehari-hari pasukan dari divisi Siliwangi. Tempatnya Nasution itu ya. Iya. Apakah sah mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan 17 Agustus 45 itu dengan menjual barang haram seperti candu pada 48 ini? Iya, sah saja menurut pemerintahan Hatta. Bukankah yang halal tidak boleh bercampur dengan yang haram? Kalau gitu apakah tahun 2025 ini perlu ganti negara menjadi negara baru saja? Misalnya negara khilafah Islamnya? Menurut saya itu tidak perlu karena ada kaidah fikih pasal ke-14 menurut Nurkolis Majid yakni yatah malut dororul khosil daf'ud dororil am. Bahaya khusus harus ditanggung atau dipikul untuk menolak bahaya umum. Menurut Jazuli, kegunaan praktis kaidah ini salah satunya menjual barang-barang timbunan dengan cara paksa untuk kepentingan umum. Sayangnya Jazuli tidak memberi contoh. Untuk itu di sini menurut saya karena keadaan terpaksa, Perdana Menteri atau Wakil Presiden Muhammad Hatta dapat dibenarkan ketika memerintahkan penjualan penyeludupan candu atau opium. Dalam perang Indonesia itu tidak bisa melakukan ekspor hasil bumi karena blokir laut oleh Belanda hingga tidak terjadi perdagangan secara normal. Terus bagaimana dengan kaidah fikih yang berbunyi kullu mubi'lam yasihha fi daril Islam? Setiap barang tidak sah dijual belikan di negeri Islam lam yasihha fi daril harbi, maka tidak sah pula dijual belikan di negeri harbi. Menurut Jazuli, negeri harbi adalah negara yang sedang berperang dengan negara Islam. Nah, kaidah ini dipegang oleh mazhab Maliki dan Syafi'i. Kaidah ini berkaitan dengan teori nasionalitas. Artinya, dimanapun berada, barang-barang yang haram tetap haram hukumnya. Nah, jadi gini, walaupun Indonesia bermazhab Syafi'i, tetapi kaidah barusan ini tidak bisa dipakai karena kedaruratan yang lain yang bersifat khusus, yakni soal pertahanan dan perlindungan warga negara Indonesia lebih utama. Sehingga saya tetap yakin bahwa yang berlaku adalah bahaya khusus yang memang harus ditanggung dan dipikul dan ditempuh untuk menolak bahaya umum. Yatah malut dororul khosil daf'ud dororil am.
Bahaya jual opium itu memang perlu ditempuh untuk menolak bahaya umum rakyat Indonesia tidak terancam oleh tentara Belanda. Nah, kenapa Hatta perhatian dengan gaji divisi Siliwangi? Nah, karena mereka hijrah Februari 1948 ke Yogyakarta itu tidak membawa harta dan dana. Nah, candu bisa menutupi biaya hidup mereka yang luntang-lantung. Dengan demikian diharapkan gaji tersebut dapat mencegah bahaya lain seperti tergodanya mereka menjadi perampas atau perampok. Sekian dari saya Win Eko Santoso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.